Dikisahkan dahulu kala ada seorang pria yang bernama Arya Wiralodra yang merupakan putra dari Raja Tumenggung Gagak Singalodra dari Bagelen. Raden Wiralodra sangat gemar melakukan olah ilmu kanuragan dan tapabrata, di mana kebanyakan dia menghabiskan waktunya untuk melatih ilmu kanuragannya itu. Suatu hari Raden Wiralodra pun akan menjalankan tapabrata di perbukitan Malaya di kaki Gunung Sumbing, di mana dia pun bertapa selama 3 tahun di sana. Setelah 3 tahun bertapa, dia akhirnya memperoleh sebuah wangsit, di mana dalam wangsit tersebut menyuruh Raden Wiralodra ini untuk mencari sebuah lembah sungai Cimanuk, dan Raden Wiralodra ini pun disuruh untuk membangun sebuah pendukuhan di sana, di mana kelak nantinya di sana akan menjadi tempat yang subur dan makmur, sehingga Raden Wiralodra akan mendapatkan kedamaian hidup beserta dengan keturunannya kelak. Selain itu, dalam wangsit tersebut juga memberi petunjuk untuk mengikuti arah matahari terbenam yang berarti ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk ini. Setelah mendapatkan wangsit tersebut, Raden Wiralodra pun segera kembali ke Bagelen untuk menemui ayahnya dengan tujuan untuk meminta restu dan menjelaskan wangsit yang dia dapatkan itu. Ayahnya yang mendengar hal itu pun merestui anaknya untuk pergi, namun supaya ibu Raden tidak terlalu khawatir, maka ayahnya meminta Ki Tinggil untuk menemani Raden Wiralodra dalam perjalanannya itu. Keesokan harinya, mereka berdua pun memulai perjalanannya yang panjang, dan di sini Raden Wiralodra pun membawa pusaka cakra undaksana dalam perjalanannya itu. Singkat cerita akhirnya mereka sampai ke sebuah sungai yang mereka kira itu adalah sungai Cimanuk, dan di sini mereka pun memutuskan untuk beristirahat semalam. Keesokan harinya tiba-tiba ada seorang kakek tua yang bernama Ki Sidum datang menghampiri mereka di sana. Di sini Ki Sidum pun menyampaikan bahwa sungai yang mereka temui sekarang ini adalah sungai Citarum, sehingga apabila dia ingin menuju ke sungai Cimanuk, maka mereka harus mengikuti arah matahari terbit yaitu di sebelah timur. Sebelum Raden Wiralodra ini ingin bertanya lebih lanjut, tiba-tiba saja sang kakek menghilang, dan setelah itu Raden Wiralodra ini pun akhirnya mengikuti petunjuk dari sang kakek walau awalnya dia masih sempat ragu. Singkat cerita setelah mengikuti petunjuk dari Ki Sidum ini, mereka akhirnya menemukan sebuah sungai besar. Di sini Raden Wiralodra pun berharap kalau sungai ini adalah sungai Cimanuk. Di samping sungai tersebut terdapat sebuah kebun dengan buah yang tumbuh lebat. Di sini mereka pun masuk ke kebun tersebut untuk mencari pemiliknya. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang merupakan pemilik kebun itu datang dan langsung menuduh mereka ingin mencuri hasil kebunnya. Walau Raden Wiralodra sudah berusaha menjelaskan kalau dia tidak ingin mencuri, tapi orang tersebut terus menuduhnya hingga akhirnya Raden Wiralodra pun sempat emosi dan menyerang orang tersebut. Namun ketika akan diserang, tiba-tiba saja orang tersebut pun menghilang, dan Raden pun menjadi bingung, serta tidak lama setelah itu muncul suara Ki Sidum yang mengatakan bahwa sungai yang baru mereka temui itu adalah sungai Cipunegara, dan Ki Sidum pun menyuruh dia untuk melanjutkan perjalanannya hingga menemukan seekor kijang bermata berlian, dan setelah itu Ki Sidum menyuruhnya untuk mengikuti kijang itu, maka dia akan menemukan tujuannya tersebut. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Raden pun mengikuti petunjuk dari Ki Sidum ini, hingga di pertengahan jalan, sang Raden kemudian bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewi Larawana. Di sini Dewi Larawana ini terus meminta Raden untuk mempersuntingnya, karena Raden menolak akan permintaan itu, Dewi Larawana pun menyerangnya, di mana serangan dari Dewi ini berhasil ditangkis oleh sang Raden, hingga ketika sang Raden ingin menyerang balik, tiba-tiba saja Dewi ini pun menghilang seketika. Setelah itu tiba-tiba muncul kijang yang bermata berlian, di mana sang Raden yang teringat akan pesan dari Ki Sidum ini pun memutuskan langsung mengikuti kijang itu yang tiba-tiba berlari ke suatu arah. Singkat cerita, kijang tersebut pun berhenti di sebuah sungai besar dan kemudian hilang, di mana di sini Raden Wiralodra dan Ki Tinggil yang mengikuti kijang tersebut akhirnya memutuskan untuk beristirahat karena sangat kelelahan. Setelah itu, Raden Wiralodra ini kemudian bermimpi bertemu dengan Ki Sidum yang mengatakan bahwa inilah sungai Cimanuk yang mereka cari selama ini, dan keesokan harinya ketika sudah mendapatkan kejelasan dari mimpinya itu, sang Raden pun mulai membangun pondok dan membuka kebun di sekitar sungai tersebut. Seiring berjalannya waktu, lokasi tersebut kemudian menjadi sebuah pendukuhan yang cukup luas. Atas keberhasilannya itu, Raden Wiralodra pun ingin kembali ke Bagelen untuk melaporkan hal tersebut kepada ayahnya, dan dia pun kembali ke Bagelen. Selama Raden Wiralodra ini kembali ke Bagelen, datanglah seorang wanita cantik yang bernama Nyi Endang Dharma yang diketahui sangat sakti dan sangat menguasai ilmu kanuragan dan ahli bela diri di pendukuhan tersebut. Di sini ternyata tujuan Nyi Endang Dharma ini adalah untuk membangun pendukuhan tersebut dengan memberikan edukasi kepada warga di pendukuhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kabar akan kesaktian Nyi Endang Dharma ini pun terdengar hingga ke penjuru dunia, hingga suatu hari datanglah sekelompok pangeran guru beserta muridnya dari Palembang ke pendukuhan tersebut dengan maksud untuk mengajak Nyi Endang ini untuk adu kesaktian.
Singkat cerita, pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Dalam pertarungan sengit antara Nyi Endang melawan pangeran guru dan muridnya itu, di sini Nyi Endang berhasil mengalahkan mereka semua. Namun karena pangeran guru dan muridnya itu terus menyerang dan tidak mau mengaku kalah, akhirnya pertarungan tersebut membuat mereka semua pada akhirnya tewas. Jasad mereka kemudian dikuburkan di suatu tempat, di mana tempat tersebut kemudian dikenal sebagai makam Selawe. Di sisi lain, Ki Tinggil yang melihat kejadian itu pun segera kembali ke Bagelen untuk melaporkan apa yang terjadi kepada Raden Wiralodra, di mana setelah mendapatkan informasi tersebut, Raden Wiralodra ini pun segera bergegas ke pendukuhan tersebut. Sesampainya Raden Wiralodra di sana, dia pun tertarik untuk menguji kesaktian dengan Nyi Endang Dharma ini, di mana terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara kedua orang tersebut, hingga akhirnya Nyi Endang Dharma ini pun memilih mundur dan kemudian dia berlari menuju ke Sungai Cimanuk dan menerjunkan dirinya ke sungai tersebut dan hilang seketika. Setelah itu muncul suara Nyi Endang Dharma ini yang mengatakan bahwa dia mengaku kalah, namun dia berpesan kepada Raden bahwa ketika Raden akan memberi nama kepada Dukuh Cimanuk ini, maka sertakan juga namanya, di mana karena dia juga terlibat dalam pembangunan pendukuhan ini. Setelah itu, Raden Wiralodra ini pun memberi nama pendukuhan itu menjadi Dharma Ayu untuk mengenang jasa dari Nyi Endang Dharma yang telah ikut membangun pendukuhan tersebut, di mana nama Dharma Ayu ini kemudian menjadi Indramayu.